Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aryata Salvanisa dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan memaparkan artikel saya yang berjudul Pengaruh Kemandirian Belajar dan Literasi Matematika melalui video pembelajaran TikTok terhadap hasil belajar matematika siswa SMP. Pendahuluan, proses pembelajaran di dalam kelas itu tidak lepas dari peran guru. Guru merupakan salah satu kader yang menciptakan keberhasilan pembelajaran di kelas. Nah, rendah atau tingginya nilai capaian pembelajaran itu ditentukan oleh faktor guru. Nah, jadi guru itu tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam proses belajar. Nah, salah satu cara guru sebagai fasilitator untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu dengan mengintegrasikan variasi media pembelajaran. Nah, proses pembelajaran itu bisa memanfaatkan beragam metode atau media untuk menyampaikan materi secara efektif, sekaligus juga mendorong motivasi dan kemandirian belajar siswa. Nah, media yang tepat itu dapat meningkatkan kemandirian dan juga literasi pemahaman belajar siswa. Nah, dari sini siswa dapat dengan baik mencari sumber belajar sehingga siswa akan mendapatkan hasil belajar yang baik. Nah, berdasarkan hal tersebutlah peneliti melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kemandirian Belajar melalui video pembelajaran TikTok terhadap hasil belajar matematika siswa SMP. Kemudian metode. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan termasuk dalam jenis penelitian korelasi. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kemandirian belajar serta literasi matematika yang diajarkan melalui video pembelajaran TikTok terhadap hasil belajar matematika. Penelitian ini dilakukan di Madrasah Tsanawiyah Masyitoh Gamping. Penentuan pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan simple random sampling. Sampel penelitian terdiri dari 32 siswa kelas 8A Madrasah Tsanawiyah Swasta Masyitoh Gamping. Nah, kemudian untuk instrumennya sendiri yang digunakan dalam penelitian ini yaitu angket dan tes yang kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Nah, uji prasyarat analisis mencakup uji normalitas, linearitas, dan multikolinearitas. Kemudian untuk analisis data digunakan analisis regresi linear berganda dan korelasi. Kemudian hasil pembahasan. Di sini kategori kemandirian belajar. Berdasarkan pada tabel, diketahui bahwa rata-rata kemandirian belajar ada 8,53. Nah, dapat kita lihat pada tabel 19 siswa itu berada pada interval 81,6 kurang dari X kurang dari 89. Kemudian siswa yang berada pada kategori tinggi sebanyak 6 siswa, yaitu pada interval lebih dari 89, lebih dari atau sama dengan 89, dan 7 siswa itu dengan interval kurang dari 81,6 ke bawah, berada pada kategori rendah. Kemudian untuk literasi matematika, 20 siswa itu berada pada interval 74,7 kurang dari X kurang dari 87,9. Kemudian siswa dalam kategori tinggi sebanyak 6 siswa, yaitu dalam interval lebih dari atau sama dengan 87,9, dan 6 siswa itu dengan interval kurang dari 74,7 ke bawah itu berada pada kategori rendah. Kemudian kategori hasil belajar siswa.
yaitu lebih dari 96,5, ada 3 siswa dalam kategori tinggi. Kemudian 88,5 kurang dari X kurang dari 96,5, sebanyak 24 siswa itu berada pada kategori sedang. Kemudian kurang dari 88,5 itu sebanyak 5 siswa berada pada kategori rendah. Kemudian hasil pembahasan. Uji prasyarat, yaitu ada uji normalitas menggunakan perhitungan melalui SPSS 23 for Windows. Nilai signifikansi asymptotic total sebesar 0,121 itu lebih dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Kemudian, uji linearitas berdasarkan output SPSS, nilai signifikansi pada deviation from linearity itu didapatkan hubungan yang linear. Jadi, kemandirian belajar terdapat hubungan linear dengan hasil belajar matematika. Kemudian, literasi matematika terdapat hubungan yang linear terhadap hasil belajar matematika. Kemudian, multikolinearitas. Diketahui berdasarkan output SPSS itu nilai toleransi untuk variabel kemandirian belajar dan literasi matematika adalah 0,990 lebih besar dari 0,10. Sementara nilai VIF untuk variabel kemandirian belajar dan literasi matematika adalah 1,010 kurang dari atau sama dengan 10. Maka pada dasar pengambilan keputusan dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas. Kemudian, uji analisis korelasi parsial. Dari hasil di atas diketahui nilai koefisien korelasi sebesar 0,502 dan nilai signifikansi total 0,004 itu kurang dari 0,05. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan signifikan antara kemandirian belajar terhadap hasil belajar matematika dengan literasi matematika sebagai variabel kontrol. Kemudian, dari hasil pada tabel diketahui nilai koefisien korelasi sebesar 0,399 dan nilai signifikansi 0,026 kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara literasi matematika dengan hasil belajar matematika terhadap kemandirian belajar sebagai variabel kontrolnya. Kemudian, uji analisis regresi linear berganda. Nah, uji analisis regresi linear berganda ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dua variabel X terhadap Y. Nah, di sini persamaan regresi yang kita dapat yaitu Y sama dengan 31,400 ditambah plus 0,512 sebagai X1-nya yaitu kemandirian belajar dan 0,215 sebagai literasi matematika. Berarti persamaan regresi yang diperoleh itu signifikan, yang artinya kemandirian belajar dan literasi matematika melalui video pembelajaran TikTok itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar matematika. Kemudian uji hipotesis. Uji hipotesisnya di sini ada uji parsial dan uji F. Berdasarkan pada tabel output SPSS diketahui nilai sig kemandirian belajar itu sebesar 0,004.
karena nilai signifikansi 0,004 itu kurang dari 0,005. Nah, maka artinya terdapat pengaruh kemandirian belajar terhadap hasil belajar matematika. Kemudian, berdasarkan tabel diketahui nilai signifikansi literasi matematika melalui video pembelajaran TikTok itu sebesar 0,004. Karena nilai signifikansinya itu 0,026, itu lebih dari 0,05, artinya terdapat pengaruh literasi matematika melalui video pembelajaran TikTok terhadap hasil belajar matematika. Kemudian, berdasarkan perhitungan dengan SPSS, nilai signifikansi adalah sebesar 0,001. Karena nilai signifikansi 0,001 kurang dari 0,005, dapat diambil kesimpulan kemandirian belajar dan literasi matematika melalui video pembelajaran TikTok secara memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar matematika. Kemudian, berdasarkan perhitungan SPSS model summary, diketahui bahwa nilai koefisiensi determinasi atau R-square itu sebesar 0,369. Besarnya koefisien determinasi ini sama dengan, kalau dipersenkan, itu sama dengan 36,9%. Artinya bahwa variabel kemandirian belajar dan literasi matematika itu secara simultan, secara bersama-sama, itu berpengaruh terhadap hasil belajar matematika sebesar 36,9%. Sedangkan sisanya 63,1% itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti, misalnya motivasi, minat, persepsi siswa terhadap matematika, dan lain sebagainya. Kecenderungan kemandirian belajar siswa kelas 8 cenderung sedang, dapat dihitung dari jumlah respon yang paling banyak, yaitu dengan 11 siswa pada interval 1,6 kurang dari X kurang dari 89. Kecenderungan literasi matematika siswa kelas 8 cenderung sedang, dilihat dari banyaknya siswa, yaitu 20 siswa berada pada interval 74,7 kurang dari X kurang dari 87,9. Kemudian kecenderungan hasil belajar yaitu cenderung sedang, dapat dilihat dari banyaknya siswa, yaitu 24 siswa yang berada pada interval 88,5 kurang dari X kurang dari 96,5. Kemudian kemandirian belajar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar matematika. Kemudian literasi matematika melalui video pembelajaran TikTok memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar matematika, dan kemandirian belajar dan juga literasi matematika melalui video pembelajaran TikTok secara bersama-sama, secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar matematika. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.